Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan membacakan buku yang dikarang oleh Abu Abdillah Al-Suryanji, yaitu yang berjudul Turun Temurunnya Keluarga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Di bab bagian kedua ini saya akan melanjutkan kisah dari anak keduanya, yaitu Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat pada tahun 1244 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Imam Abdullah adalah putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling terkenal. Beliau dianggap sebagai khalifah dari ayahnya dalam ilmu, seorang alim, mujahid, dan rujukan ulama di masanya. Al-Imam Syekh Abdullah lahir di kota Dir'iyah, sebuah kota di Jazirah Arab, pada tahun 1165 Hijriah, dan tumbuh besar di rumah ayahnya dengan suasana keagamaan, kesolehan, keilmuan, dan kemuliaan. Keadaan keluarga seperti ini mempengaruhi kesolehan dan ketakwaan beliau dengan taufik dari Allah, dan membuatnya menjadi seseorang yang berwatak warok dan menjauhi dari hal-hal yang tidak halal dan syubhat. Dengan pendidikan yang baik, beliau dituntun untuk mencintai ilmu dan semangat untuk mendapatkannya. Sejak mudanya, beliau tumbuh di atas ilmu dengan membaca Al-Quran, menghafalnya, lalu belajar ilmu kepada sang ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kami tidak mengetahui guru beliau selain ayahnya. Cukuplah sang ayah sebagai pengajar, pendidik, dan penasehat untuk beliau. Syekh Abdurrahman bin Qasim menuturkan dalam biografi beliau, Syekh mengambil ilmu dari bapaknya dan ulama yang lain, namun beliau tidak mengisyaratkan seorang pun identitas dari ulama tersebut. Namun bisa kita katakan bahwa sebagian besar ilmu beliau didapatkan dari ayahnya, karena Dir'iyah saat itu merupakan gudangnya para ulama dari negeri-negeri Najd dan negeri yang lain. Dan mungkin saja Syekh mengambil kesempatan dengan adanya ulama yang beliau kenal berilmu sembari mengambil ilmu darinya. Selain itu, pada waktu itu di kota Dir'iyah banyak terdapat perbendaharaan kitab, sehingga mungkin juga Syekh banyak mengambil faedah ilmu dari kitab-kitab tersebut. Syekh mensibukkan diri dengan membahas, menggali hukum dari masalah, dan memilih pendapat-pendapat ulama yang kuat. Semua kesibukan ini tunjang dengan pemahaman beliau yang baik, hafalan yang kuat, otak yang encer, jenius, dan cerdas, sehingga beliau memperoleh ilmu syariat dan ilmu bahasa Arab yang sangat banyak, bahkan tidak ada temannya yang bisa menyamainya. Syekh menjadi seorang yang sangat berilmu dalam usul dan menonjol dalam tafsir, hadis, usul tafsir, dan usul hadis, serta berpengetahuan luas dalam akidah dan firqah-firqah sesat dalam Islam. memahami dengan detail permasalahan furu'
dalam mazhab Islam beserta pendapat ulama zaman sahabat. Dalam ilmu nahwu dan bahasa Arab, beliau diakui oleh ulama di zamannya, bahkan dikenal di zamannya sebagai ahli nahwu. Maka beliau pun menjadi rujukan para ulama dalam memberikan solusi bagi masalah mereka sebagai sumber fatwa. Kedudukan ini beliau capai bahkan saat ayahnya masih hidup. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memprediksi anaknya ini nanti akan menjadi pengganti beliau dalam mengurusi urusan kaum muslimin sepeninggal beliau. Tidak heran beliau sering diminta menggantikan ayahnya dalam sebagian tugasnya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh bercerita bahwa beliau bertemu dengan seorang yang thiqah yang bercerita tentang seorang kerabat perempuannya sambil berkata, "Saya masuk ke rumah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat beliau duduk di depan rumahnya. Ketika muadzin mengumandangkan azan, Syekh berkata kepada orang sekitarnya, 'Perintahkanlah Abdullah agar menjadi imam.' Mereka menjawab, 'Dia sudah pergi ke masjid.' Syekh berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku seorang anak yang senantiasa beribadah kepada Allah.' Tatkala ayahnya wafat, beliau pun menggantikan sang ayah dalam tugas besarnya. Syekh menggantikan posisi sang ayah sebagai pemimpin dalam agama dan tokoh yang melakukan perbaikan. Beliau menjadi imam bagi kaum muslimin dalam masalah agama dan rujukan para ulama dan qadhi dalam tugas mereka mengemban masalah peradilan dan agama. Sebagaimana beliau juga menjadi pembantu pada masa pemerintahan 3 orang penguasa Alus Saud, para penguasa yang membuka dakwah tauhid, yaitu Imam Abdul Aziz, Imam Saud dan bin Abdul Aziz, dan Imam Abdullah bin Saud. Mata 3 penguasa ini, beliau memang layak menggantikan posisi bapaknya. Selain sebagai seorang pemimpin dalam bidang keilmuan, beliau juga dikenal dengan kecerdasan otak dan pandangan yang jauh yang menyebabkan beliau memiliki kedudukan yang tinggi di mata penguasa dan rakyat. Hal yang patut untuk diisyaratkan pada biografi ini adalah sebuah masjid di kota Riyadh yang diberi nama Masjid Syekh Abdullah, sebuah masjid yang dinisbatkan kepada beliau. Pada saat itu, Syekh rahimahullah diangkat sebagai pemimpin pasukan Saudi yang memasuki kota Riyadh setelah gubernurnya Diham bin Dawas melarikan diri dari kota itu karena memusuhi pemerintah. Salah satu tugas Syekh adalah meletakkan batu pertama dalam pembangunan masjid ini, sehingga masjid ini pun dinisbatkan kepada beliau. Ketika beliau merasa beratnya tanggung jawab dan memikirkan beratnya tugas kepemimpinan, maka bertambahlah semangat. Kerja keras dan perjuangan beliau dalam menempuh jalan dakwah, menyebarkan, membela, serta mempertahankannya. Hal yang bisa kita simpulkan dari riwayat hidup beliau ketika ayahnya masih hidup, yaitu perhatian beliau yang sangat besar dalam mengumpulkan ilmu, memahaminya, dan mengajarkannya kepada murid-murid khusus beliau dan para penuntut ilmu yang mendatanginya. Setelah ayahnya wafat dan semua urusan diserahkan kepada beliau, kesungguhan beliau ternyata sangat besar melebihi tugas yang diembankan kepadanya. Beliau pun mulai menyebarkan dakwah dan membantah orang-orang yang menyimpang. Akan tetapi, materi bantahan terhadap penyimpangan dan debat terhadap orang-orang menyimpang tidak seperti masa ayahnya. Adapun topik dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu mendebat orang-orang yang menentang beliau dalam perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid ibadah atau membatalkan kesempurnaannya. Para penentang ini berpandangan bahwa perkara tersebut tidak menjerumuskan ke dalam syirik besar, namun hanyalah jalan menuju kesyirikan dan bukan termasuk syirik besar itu sendiri, sehingga mereka menganggap itu hanya syirik kecil. Inilah inti perselisihan pada masa itu. Adapun pada zaman Syekh Abdullah bin Muhammad, dakwah salafiyah sudah dimasuki pemikiran-pemikiran dari luar.
dakwah ini telah dinodai para musuhnya dengan memunculkan pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinan dari luar dakwah ini. Di zaman beliau juga noda-noda dakwah sudah tersebar, sehingga para penguasa dan para pejabat dari sebagian daerah mulai diisi oleh sebagian sekte yang tidak bermazhab dengan mazhab ahlu sunnah wal jamaah dari sekte Rafidah dan Zaidiyah di Al-Ahsa, Yaman, dan firqah-firqah lainnya di kota yang lain. Dengan sebab inilah maka tema dakwah dan senjata dakwah terfokus kepada penyerangan terhadap firqah sesat, sebagaimana mereka juga menyiapkan senjata dan peralatan untuk menyebarkan pemikiran mereka. Beliau pun mulai menjelaskan bahwa dakwah ayahnya menerangkannya dan menampakkan aslinya serta menghilangkan semua kedustaan yang disematkan kepadanya dengan mengembalikan semua yang beliau ucapkan dan beliau yakini kepadanya dasarnya, yaitu Al-Quran, sunnah dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dari para sahabat, tabi'in dan imam mujtahid termasuk imam madhab yang 4. Hal ini engkau dapati secara gamblang dalam risalah yang beliau tulis ketika menemui Raja Sa'ud bin Abdul Aziz saat menguasai Mekah pada hari Sabtu 8 Muharram 1218 Hijriah. Berikut adalah cuplikan dari risalah ini. Niscaya engkau akan dapati bagaimana kesungguhan beliau. Beliau berkata dalam risalahnya, sesungguhnya kita, wahai para ahli tauhid, Allah telah menganugerahkan kepada kita untuk memasuki Makkah yang mulia ini dengan syiar talbiyah. Sejak masuknya banyak tentara ke tanah haram, banyak mereka tetap memperhatikan adab di tanah yang suci ini. Mereka tidak menebang pohonnya, tidak membuat lari binatang buruannya, dan tidak menumpahkan darah kecuali darah hewan hadiyu dengan tata cara yang disyariatkan oleh agama. Maka sesudah umrah ini selesai, Raja menyerahkan kepada kita para ulama sebuah tugas yang selama ini kita sudah dakwahkan kepada manusia, yaitu mengikhlaskan tauhid kepada Allah Ta'ala semata, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Maka Raja pun menyetujui jalan yang kami tempuh ini secara global maupun rinci. Kami juga menerangkan bahwa kami akan selalu menyertai kebenaran dimanapun ia berada, dengan kami mengikuti dalil yang terang dan jelas. Lalu kami menanyai mereka tentang sesuatu, lalu sebagian mereka menjawab dengan satu atau dua syubhat. Maka kami bantah syubhat tersebut dengan dalil yang pasti sampai mereka tunduk kepada dalil. Akhirnya tidak tersisa satu keraguan pun pada diri mereka tentang kebenaran yang kami seru manusia untuk mengikutinya. Maka bersatulah umat, terwujudlah keharmonisan dan keamanan menjadi stabil tanpa pertumpahan darah, saling menjatuhkan kehormatan dan kesulitan bagi siapapun. Hanya untuk Allah lah segala puji. Ada seorang ulama yang ikut hadir mengunjungi kami bersama para ulama Mekah bernama Husain al-Ibriki al-Hadrami. Beliau bertanya tentang masalah syafaat. Kami menjawab bahwa mazhab kami dalam masalah usuluddin adalah mazhab al-sunnah wal jamaah. Metode yang kami tempuh adalah metode salaf, dan mazhab kami dalam masalah furu' mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Namun kami tidak mengingkari siapapun yang taklid kepada salah seorang dari imam mazhab yang 4 dan tidak mengikuti mazhab yang lainnya, karena mazhab para imam yang lain tidak disusun secara sistematis oleh penerusnya. Kami pun tidak layak mencapai derajat mujtahid mutlak dan tidak ada dari kami yang mengklaimnya. Akan tetapi jika kami menjumpai pada sebagian masalah ada satu nas yang jelas dan sahih dari kitab dan sunnah, dan nas ini tidak dimansyuh
tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya, lalu tidak ada dalil lain yang lebih kuat yang menyelisihinya, serta pendapat ini diikuti oleh seorang imam mazhab yang 4, maka kami akan ambil pendapat itu. Untuk memahami kitabullah, referensi kami adalah kitab-kitab tafsir dari para imam yang terkenal seperti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Baidawi, Al-Ghazin, Al-Haddad, Al-Jalalain, dan lain-lain. Sedangkan untuk memahami hadis, referensi yang menjadi rujukan kami adalah kitab-kitab syarah hadis dari para imam yang diakui, seperti syarah Al-Ashqalani untuk Sahih Bukhari, syarah An-Nawawi untuk Sahih Muslim, dan syarah Al-Munawi untuk kitab Al-Jami' Asy-Syaghir. Kami sangat bersemangat untuk mempelajari kitab-kitab hadis, terutama kitab induk yang 6 dan syarah-syarahnya, serta kitab-kitab yang lain dari semua cabang ilmu agama seperti usul, furu', qawaid, sejarah, nahwu, sharaf, dan semua ilmu yang ada pada umat. Kami juga tidak memerintahkan siapapun untuk merusak suatu kitab kecuali kitab yang mengandung bahaya yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan, seperti kitab Raudhatu Ar-Rayyahin. Kami pun tidak berdusta untuk menutupi kebenaran dan menjadikannya rancu di hadapan manusia, seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa kami merendahkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mengakui adanya syafaat Nabi, menziarahi kuburan beliau tidak dianjurkan, kami tidak bersandar kepada perkataan ulama, kami mengkafirkan manusia secara mutlak, kami melarang sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak memperhatikan hak ahlul bait. Maka jawaban kami atas semua tuduhan ini adalah subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Maka barang siapa yang meriwayatkan dari kami tuduhan di atas atau menisbatkannya kepada kami, sungguh dia telah berdusta atas nama kami dan memfitnah kami. Siapapun yang ingin mengklarifikasi keyakinan kami, cobalah kunjungi kami di Dir'iyah. Niscaya ia akan melihat keadaan yang menyenangkan dan menyejukkan pandangan orang yang melihatnya. Selain itu, ia juga akan melihat dengan segala pujian untuk Allah atas pertolongannya, tegaknya syiar Islam, sikap lemah lembut kepada kaum du'afa, orang miskin, dan para delegasi. Pada zaman beliau, ada sebagian ulama Zaidiyah yang memprotes dakwah salafiyah, sehingga beliau pun membantahnya di kitabnya yang sangat bagus berisi penjelasan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara usul, berisi perkataan sahabat dan pendapat mereka di sebagian masalah furu'. Di kitab ini beliau membantah semua tuduhan lawannya dan menjelaskan kekeliruan Rafidah dan Zaidiyah dengan bersandar kepada Al-Quran, Sunnah, athar, dan perkataan para imam yang diakui dalam membahas dan membantah sekte menyimpang. Bahasan dan bantahan dalam kitab ini sudah sangat lengkap sehingga tidak menyisakan ruang lagi bagi penulis yang lain. Dalam ilmu sejarah, beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus yaitu Asy-Syirah An-Nabawiyah. Maksud dari pembahasan ini adalah ingin menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang terhormat sebagai pemimpin agama yang memiliki kedudukan ilmu yang tinggi sekaligus teladan bagi masyarakat. Beliau termasuk ulama besar kaum muslimin di masanya. Bagi siapa yang perhatikan fatwa-fatwa beliau yang tersebar di kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab fatwa yang lain, serta risalah-risalah ulama Najd, lalu ia melihat jawaban beliau, maka pasti ia akan mengetahui tingginya kualitas ilmu beliau, luasnya penelitian beliau dalam masalah-masalah ilmu, serta bagusnya pilihan pendapat beliau. Beliau senantiasa menjadi rujukan di Jazirah Arab dalam tugas-tugas keagamaan negara dan urusan-urusan syariat selama masa 3 raja dari kerajaan Al-Saud, yaitu Imam Abdul Aziz bin Muhammad, Imam Saud bin Abdul Aziz, dan Imam Abdullah bin Saud. Maka kedudukan beliau sangat terpuji dan tugas beliau sangat mulia.
Pada saat itu semangat para pemuda dan remaja Saudi begitu berkobar untuk menuntut ilmu, dan ilmu pun berkembang pesat dan pondasi akidah semakin kuat. Di sisi lain terjadi perluasan bangunan, tempat tinggal semakin padat, delegasi semakin banyak, agresi militer semakin gencar, dan batas negara pun semakin diperluas. Hingga pada suatu saat negeri Najd dituduh dan dakwah Muhammadiyah ini ingin dihancurkan oleh Daulah Utsmaniyah yang takut posisi khilafah kepemimpinan mereka terancam. Maka Daulah Utsmaniyah mengutus pasukan tentara mereka di bawah komando Ibrahim Basya al-Albani. Pasukan itu mulai melakukan aksi pembakaran Jazirah Arab bagian barat hingga menyentuh benteng pertahanan Ad-Dir'iyah pada peristiwa pertumpahan darah yang terkenal di kitab sejarah. Dengan kekuatan tentara Utsmaniyah saat itu, banyak amunisi dan berlimpahnya persenjataan mereka. Juga mereka menyebarkan pengkhianatan di negeri-negeri yang mau menerima suap. Dibandingkan dengan sedikitnya tentara Dir'iyah, terbatasnya amunisi dan terkepungnya mereka dalam kota sehingga mereka tidak memiliki asupan untuk melanjutkan hidup, apalagi simpanan untuk bertahan hidup kecuali harus mendapatkan bantuan dari kota lain. Namun karena kekuatan iman, keyakinan yang sudah tertancap di dada, dan keberanian para pemuda menghadapi tentara Utsmaniyah yang menyergap mereka, akhirnya mereka bisa bertahan lebih kurang selama 8 bulan. Pada waktu itu Syekh Abdullah sebagai ulama senior yang sangat dihormati, beliau memimpin para mujahid yang menghadang musuh di salah satu pelabuhan kota Dir'iyah sambil menghuduskan pedang berperang seperti seorang pahlawan yang menyerang, dan menyalakan semangat para pejuang sambil mengulang-ulang kalimatnya yang terkenal, berada di dalam tanah, namun di atas kemuliaan lebih baik daripada hidup di atas tanah dengan penuh kehinaan. Sampai akhirnya tentara Utsmaniyah pun mundur. Perdamaian pun terjadi antara dua pasukan ini karena perjuangan pasukan yang berperang. Sampainya bantuan ke kota Dir'iyah dan berkurangnya para pemuda yang membela. Tentara Utsmaniyah pun menguasai Ad-Dir'iyah. Banyak korban yang disiksa dan dibunuh. Ternyata dari sekian banyak syuhada, terbunuhlah putra beliau, seorang alim dan syoleh, yaitu Syekh Sulaiman. Beliau dibunuh karena kesabarannya dalam mempertahankan agamanya, negerinya, dan kehormatannya. Pembunuhnya adalah Ibrahim Basya. Maka ketika sesudah membunuh Syekh Sulaiman, ia pun ingin memancing kemarahan sang ayah. Ia mengatakan, "Kami sudah membunuh anakmu Sulaiman." Ternyata Syekh Abdullah menjawab dengan hati seorang mukmin yang sabar dan lisan seorang mujahid yang penuh percaya diri, yaitu, "Meskipun engkau tidak membunuhnya, ia pun tetap akan mati juga." Kalimat yang jujur yang muncul dari lisan seorang mukmin yang pemberani ini mampu menembus benda yang tidak bisa ditembus oleh panah yang tajam sekalipun. Al-Basya pun mengulang-ulang kalimat ini dengan lisannya dan mencernanya dengan akal pikirannya. Dalam sebagian sejarah Mesir bahwa ketika Ibrahim Basya pulang ke Mesir setelah memerangi Ad-Dir'iyah, maka para ulama dan Syekh Al-Azhar memberikan selamat, namun ia tak menoleh kepada mereka dan tidak mementingkannya. Tatkala ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab, ulama yang sebenarnya adalah ulamanya padang pasir Najd, karena ia melihat keimanan kejujuran mereka serta miripnya keadaan mereka dengan para salaf terdahulu. Syekh termasuk rombongan pertama yang diasingkan ke Mesir di tahun 1233 Hijriah. Kemudian beliau pun menetap di Kairo. Murid-murid beliau sangat banyak. Di antaranya adalah 3 putra beliau, Syekh Sulaiman, Syekh Abdurrahman, Syekh Ali. Keponakannya yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Ali bin Hasan,
Syekh Muhammad bin Sultan, Syekh Utsman bin Abdul Jabbar, Syekh Abdul Aziz bin Ahmad, Syekh Abdul Aziz bin Ma'mar, Syekh Ahmad Al-Wahibi, Syekh Said bin Haji, Syekh Jam'an bin Nasir, Syekh Ibrahim bin Yusuf bin Abdurrahman bin Jailan, dan murid-murid lainnya. Murid beliau sangat banyak karena beliau menjadi rujukan para ulama di negeri Najd setelah kepergian ayahnya. Semoga Allah merahmati ayahnya. Keturunan beliau, di paragraf sebelumnya telah disebutkan beliau memiliki 3 putra. Adapun Sulaiman tidak memiliki keturunan, sedangkan Ali mempunyai keturunan yang terkenal di Najd yang insya Allah nanti akan disebutkan di pembahasan berikutnya. Adapun putra beliau Abdurrahman memiliki keturunan di Najd dan juga keturunan di Mesir. Beliau melanjutkan keturunannya di sana setelah ayahnya pindah ke Mesir dan menetap di sana. Kelengkapan info tentang keturunan beliau insya Allah akan dikabarkan di buku ini ketika menerangkan biografi putra beliau Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Wafatnya Syekh Abdullah. Beliau menetap di Kairo sejak dipindahkan pada tahun 1233 Hijriah sampai pada tahun 1244 Hijriah. Beliau wafat di tempat yang asing dan jauh dari negerinya, di tempat tidak ada orang yang mengetahui keutamaan beliau dan ilmu beliau, di negeri antah berantah, satu negeri yang tidak mengenal siapa beliau dan kedudukan beliau. Keadaan ini persis seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW saat pamannya Hamzah dibunuh di kota Madinah yang jauh dari Mekah dan jauh dari Bani Hashim. Nabi bersabda, "Lakinna Hamzah la bawakiyalah." Akan tetapi Hamzah tidak ada orang yang menangisi kepulangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau wafat di tempat yang asing. Tidak ada yang bersedih atas kematiannya dan tidak ada yang merasa sakit karena kehilangannya kecuali hanya segelintir orang dari kerabatnya. Beliau sangat pantas menerima syair dari Malik bin Ar-Raib yang wafat di tempat yang jauh dari keluarga dan tanah airnya. Beliau bersyair, "Aku mengingat siapa yang menangisiku, namun aku tidak menemukan kecuali pedang dan tombak." Semoga Allah merahmati beliau seperti merahmati orang-orang yang baik dan mengumpulkan beliau bersama orang-orang yang terpilih. Masya Allah. Anak kedua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengalami ujian yang amat berat sesuai dengan kadar keimanan, keilmuan, dan jihadnya. Semoga beliau, perjuangannya, amal baiknya, serta kealimannya bisa kita ambil pelajaran dari anak kedua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang mati dalam pengasingan di Mesir, Kairo, setelah daerahnya yang diriyah dihancurkan oleh Ibrahim bin Basya dari Mesir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.